Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Beberapa hari terakhir ini sedang viral banget nih sebuah maskot berwarna ungu dari franchise McDonald's yang katanya meneror orang-orang dengan sangat mengerikan. Maskot ini bernama Grimace. Karakter yang diciptakan pada tahun 1971 sukses membuat banyak anak-anak di seluruh dunia ketakutan. Baru aja kemarin ada salah satu subscriberku yang bersaksi mengalami hal-hal menyeramkan setelah bertemu dengan maskot Grimace ini. Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Tahu nggak kalau maskot mengerikan macam Grimace ada banyak sekali loh jenisnya. Mereka diciptakan untuk membantu restoran, taman hiburan, atau bahkan tempat-tempat umum lainnya agar dapat menarik perhatian pembeli. Namun sayang, maskot yang harusnya menarik dan enak dipandang secara tidak sengaja malah menjadi sangat mengerikan. Di video kali ini Elbrana akan menunjukkan 5 maskot terseram yang ada di dunia. Aku butuh bantuan kamu untuk like video ini sekarang juga ya. Kalau sudah like, komen, aku sudah like, biar kamu gak dihantui lagi nih oleh maskot-maskot terseram ini. Yang pertama, ada ananas. Kamu suka nanas? Mungkin kamu akan suka dengan maskot yang satu ini, atau malahan menjadi sangat tertekan dengan sosok ananas yang mengerikan tersebut. Sebuah maskot berwujud buah nanas namun dengan sorot mata tajam mengerikan. Bentuk mulutnya juga mirip manusia, membuat ananas ini menjadi salah satu maskot yang mengerikan. Maskot ananas ini berasal dari salah satu program televisi anak dari Perancis bernama Telefrance. Mengusung konsep edukasi bahasa Perancis, Telefrance didistribusikan ke Amerika dan juga Kanada. Dengan penambahan karakter yang dianggap cocok untuk anak-anak, membuat program televisi ini cukup bertahan di masa lalu. Pertama kali disiarkan pada tahun 1984 dan berhenti 2 tahun setelahnya. Itu karena mendapatkan respon buruk dari para orang tua. Semenjak anak-anak mereka menonton sosok ananas ini dalam program televisi tersebut, banyak sekali dari mereka yang mengalami mimpi buruk. Tak hanya itu, anak-anak juga jadi enggan untuk memakan buah-buahan lagi lantaran trauma dengan tampilan horor yang nampak di wajah ananas. Sehingga anak-anak pun berpikir kalau buah-buah itu akan menjadi mengerikan seperti ananas. Wah, merinding juga ya. Tapi emang bentuk dari maskot ini tuh unik dan serem banget. Menurutmu gimana teman-teman? Coba beri nilai untuk tingkat seram maskot ini ya. Nilai dari Elbrana sih 80. Soalnya ini cukup bikin trauma. Yang kedua, ada Sponge Monkeys dari Quiznos. Berbeda dengan McDonald's yang menyajikan ayam, Quiznos adalah franchise restoran cepat saji yang fokus pada roti lapis daging. Mereka cukup terkenal di Amerika dan sudah membuka gerainya di Indonesia. Quiznos memiliki sebuah maskot berwujud sangat unik bernama Sponge Monkeys. Itu adalah seekor monyet dengan wajah kartunis namun sangat tak cocok jika diubah dalam wujud yang seperti kostum. Semenjak maskot ini rilis, banyak orang-orang meledeknya karena bentuk wajahnya yang tidak simetris. Bahkan pengunjung anak-anak pun ikut berkurang karena maskot tersebut dianggap mengerikan. Aku jadi penasaran, menurut kamu maskot ini tuh termasuk yang bikin ngakak atau yang nyeremin ya? Karena wajahnya yang aneh tersebut, akhirnya Quiznos memutuskan untuk mengurangi kemunculan maskot Sponge Monkeys ke media. Nilai seram dari Elbrana sih 70 teman-teman. Kalau kamu berapa? Soalnya Sponge Monkeys ini lebih cenderung ke konyol sih daripada serem. Ya, walaupun ada sisi yang bikin merinding juga. Lanjut lagi yang ketiga, ada Wish. Makhluk berwujud kerucut berwarna kuning ini sebenarnya adalah alien dari galaksi lain yang sedang terjebak di bumi. Dalam sebuah program televisi tahun 80-an berjudul Wishbit, maskot yang satu ini berperan sebagai alien yang ingin mempelajari seluk-beluk tentang planet bumi. Genre edukasi untuk anak-anak dengan konsep eksplorasi, memecahkan masalah, dan belajar tentang kehidupan manusia di bumi menjadi konsep utama dalam serial Wishbit tersebut. Tapi ada yang aneh nih dengan bentuk maskotnya.
Alih-alih lucu, maskot Wish tersebut malah meninggalkan kesan menyeramkan di benak para penonton. Itu karena bentuk matanya yang mencurigakan dan senyuman yang terselubung. Ditambah lagi bentuknya yang cenderung segitiga membuat sosok Wish ini semakin ditakuti oleh anak-anak. Bukannya lucu, malah bikin merinding. Selain itu, suara dari Wish yang terlalu tinggi dan cempreng membuat siapapun yang mendengarkannya menjadi sangat tidak nyaman. Coba kamu beri nilai untuk maskot ini teman-teman. Seberapa seramkah si Wishbit itu? Nilai dari Elprana sih 80, setara sama ananas. Jadi inget deh sama keju joget. Wujudnya mirip banget sama keju joget yang pernah Elprana bahas kan? Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Lanjut yang keempat, ada California Raisins, sebuah produk makanan dari Amerika yang fokus menjual produk bahan masak berupa buah-buahan kering. Dalam kasus ini yakni bahan kismis. Di tahun 1980, brand ini mengiklankan produknya dalam bentuk animasi stop motion kan. Muncullah tuh sosok-sosok kismis yang hidup namun dalam bentuk sangat mengerikan. Wajahnya dibuat mirip manusia, ditambah tangan dan kaki namun dengan tekstur benjolan berkerut mirip kismis aslinya. Gila, gak ada cakep-cakepnya. Yang ada malah bikin pusing dan juga mual. Orang-orang pun enggan berdekatan dengan maskot ini saat ada di pameran karena bentuknya yang mengerikan. Banyak anak-anak yang menangis apabila didekati oleh salah satu maskot tersebut di supermarket. Mimpi buruk dan trauma pasti mengikuti siapapun yang berfoto dengan maskot California Raisins ini. Nyeremin banget sih emang. Nilai dari Elprana 85. Soalnya ini serem banget. Tulis nilai kamu di kolom komentar ya. Dan ini yang terakhir, ada Chuck E. Cheese. Duh, ini tuh maskot yang sangat viral dan fenomenal sekali. Saking terkenalnya sampai dibuatkan game horor sebagai inspirasi dari Chuck E. Cheese ini di dunia nyata. Yap, bener banget. Itu adalah game Friday Night at Freddy's yang baru aja kemarin ada filmnya loh. Kamu bisa tap tombol di atas ya teman-teman untuk nonton videonya. Konon game FNAF ini terinspirasi dari kisah nyata Chuck E. Cheese loh. Itu adalah sebuah restoran keluarga yang dipenuhi dengan maskot-maskot animatronik yang dapat bernyanyi. Ada banyak sekali kejanggalan dengan restoran ini, misteri juga sejarahnya yang kelam. Sayang sekali nih Elprana gak bisa menceritakannya secara lengkap di video hari ini. Tunggu video selanjutnya aja ya. Kalau kamu setuju Elprana membahas tentang Chuck E. Cheese ini secara lengkap, ayo komen di bawah, lanjut bang, nanti aku akan buatkan videonya. Intinya anak-anak banyak yang menjadi korban di restoran tersebut. Pemilik restoran dengan sengaja menciptakan maskot animatronik yang lucu dan menarik agar anak-anak itu dapat mendekat dan dibuat trauma. Alhasil banyak sekali anak-anak yang menangis setelah melihat sosok maskot Chuck E. Cheese yang secara mendadak rusak atau bahkan terlihat tidak terawat, mirip seperti zombie. Dengar-dengar anak-anak yang secara tak sadar tertarik untuk melihat Chuck E. Cheese bermain di atas panggung dengan cara mendekatinya. Mereka adalah tumbal yang paling cocok untuk menjadi korban restoran tersebut. Gila, merinding banget. Nilainya 100 karena emang maskot tersebut bikin trauma. Yang nyeremin tuh secara visual maskot ini kan nampak lucu, tapi saat sedang rusak dan saat kita sudah mengetahui sejarah kelamnya, maskot Chuck E. Cheese ini pasti tidak selucu yang kamu bayangkan. Pasti berhasil membuat kamu trauma. Jadi gimana nih teman-teman menurut kamu? Coba kamu urutkan mana maskot yang paling serem dan mana yang biasa aja ya. Tulis analisis kamu di kolom komentar. Oh iya, buat kamu yang ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, kamu bisa komen hashtag bahas Elprana. Sampai jumpa.